Baik, perkenalkan nama saya Firna Asa dengan NIM 23 13 01 00 17. Di sini saya akan menjelaskan jurnal umum dan studi kasus, di mana jurnal umum itu dengan judul faktor endogen dan eksogen. Nah, di sini faktor endogen itu terdiri atas dua, di mana ada seks dan usia. Di sini yang pertama itu seks, di mana beberapa penelitian ya seperti Summerf 1967 dan Narejo 2022 menyatakan bahwa nilai hemoglobin, hematokrit dan sel darah merah itu umumnya lebih tinggi pada ikan jantan, yang dimana disebabkan oleh laju metabolisme yang tinggi. Nah, sedangkan untuk ikan betina seringkali memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi yang mengindikasikan bahwa respon imun yang lebih kuat. Selanjutnya ada usia, di mana usia itu nilai parameter hemoglobin, hematokrit dan sel darah merah cenderung meningkat pada ikan seiringnya bertambah usia mulai dari juvenil hingga dewasa. Selanjutnya ada faktor eksogen. Faktor eksogen itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada musim, di mana musim itu sangat berpengaruh terutama pada daerah yang suhunya signifikan. Nah, pada peneliti yang bernama Musa 1999 mengatakan bahwa nilai hemoglobin, hematokrit dan sel darah merah pada musim panas sangat tinggi, yang dimana membutuhkan energi yang lebih tinggi. Namun pada musim dingin dan musim gugur akan menurun karena akibatnya suhu rendah, dimana akan mengakibatkan melambatnya aktivitas metabolisme. Yang berikut ada kebiasaan makan, dimana kebiasaan makan ini ketika kualitas makan yang baik dan asupan nutrisi yang memadai cenderung akan meningkatkan profit pada darah ikan. Nah, selanjutnya ada populasi, di mana populasi itu paparan zat pada ikan, di mana dapat menyebabkan respon stres. Seperti paparan aluminium dapat menyebabkan peningkatan hemoglobin, hematokrit dan sel darah merah pada ikan. Selanjutnya masuk ke dalam studi kasus, di mana studi kasus itu dengan judul perubahan hematologi pada Jundia setelah stres kronis dan akut. Nah, di sini hasilnya di mana sel darah merah atau RBC, hematokrit dan hemoglobin tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana secara statistik antara nilai bahasa stres akut dan stres kronis. Nah, alasannya mengapa tidak ada perubahan secara signifikan, bahwa karena nilai sel darah merah atau atau RBC produksi dan penghancurannya itu prosesnya relatif lambat, yang umumnya tidak akan langsung dipengaruhi secara drastis oleh stres akut dan kronis. Nah, sedangkan hemoglobin dan hematokrit berubah karena RBC itu tidak berubah, sehingga RBC tidak berubah drastis atau tetap stabil karena nilai dari RBC-nya tidak berubah, maka hematokrit dan hemoglobin pun tetap stabil. Nah, selanjutnya itu ada sel darah putih atau leukosit, di mana menurun secara signifikan pada kondisi stres akut dan kronis. Nah, di sini mengapa sel darah putih menurun? Karena karena penurunan yang disebabkan oleh di mana penurunan disebabkan pada populasi limfosit yang secara proporsional merupakan sel darah putih terbanyak kedua, atau menurun secara signifikan karena adanya limfopenia yang diinduksi oleh kortisol.
Selanjutnya itu ada neutrofil, di mana neutrofil meningkat secara signifikan pada kondisi stres akut dan stres kronis. Nah, di sini mengapa meningkat? Karena neutrofil secara signifikan adanya respon biologis yang sangat cepat dan terprogram yang didorong oleh hormon stres. Nah, selanjutnya itu ada limfosit, ada monosit, dan ada granulosit. Nah, di sini secara mereka menurun secara signifikan pada kondisi stres akut dan kronis. Terima kasih.